Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi bagi teman-teman dan juga Bapak pelaku hukum ketenagakerjaan kami, Bapak Muhammad Imam Gustomi SH.MH. Perkenalkan, kami dari Rombel 16 kelompok 3 dengan materi perjanjian kerja. Sebelumnya perkenalkan, saya Vanessa Mudateriania dengan NIM 2308010487 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Natania Ardilia dengan NIM 2308010488. Saya Berkolda dengan NIM 2308010491. Yang pertama, sebelum mengenal mengenai perjanjian kerja, mungkin di sini aku menyebutkan definisi terlebih dahulu. Perjanjian kerja di sini merupakan suatu perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Perjanjian ini dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan yang menjadi dasar dari terjalinnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Perjanjian kerja juga diyakini mengandung prinsip kebebasan kontrak. Baik pekerja maupun pemberi kerja diyakini memiliki kemampuan untuk mendiskusikan, menegosiasikan, atau menentukan bentuk atau isi perjanjian yang akan menguntungkan masing-masing pihak dalam perjanjian tersebut. Kedua, ada syarat sah dari perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana yang pertama itu ada kesepakatan para pihak, yang kedua itu ada kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yang ketiga adanya pekerjaan yang diperjanjikan, yang keempat pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan tangan dengan ketertiban umum atau peraturan perundang-undangan, di mana di sini ada akibat hukumnya, di mana poin pertama dan kedua yang tadi disebutkan jika dilanggar dapat dibatalkan. Akan tetapi poin nomor 3 dan nomor 4 itu langsung batal demi hukum. Tadi disebutkan adanya perjanjian kerja itu bisa secara lisan maupun tertulis. Mungkin di sini saya akan menyebutkan perbedaan dari keduanya. Jadi untuk perjanjian kerja tertulis sendiri, yang pertama itu tentunya berisi kesepakatan hitam di atas putih antara pekerja dan pemberi kerja. Yang kedua biasanya memuat detail lengkap seperti identitas, jabatan, hak dan kewajiban, upah, jangka waktu, hingga tata cara pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga penting karena menjadi alat bukti jika di kemudian hari ada perselisihan. Dan yang keempat itu wajib dibuat secara tertulis untuk PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan yang kedua perjanjian kerja lisan, di mana yang pertama ini dibuat berdasarkan hanya dengan kesepakatan verbal tanpa dituangkan ke dalam dokumen. Yang kedua, sah secara hukum selama memenuhi syarat sah perjanjian di pasal 1320 KUH Perdata. Dan yang ketiga biasanya digunakan pada pekerjaan yang sederhana atau bersifat harian. Akan tetapi kekurangannya di sini yaitu sulit dibuktikan semisal memang nantinya terjadi sengketa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT atau kontrak, yang merupakan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk hubungan kerja dalam jangka waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu. Terdapat beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan ke instansi ketenagakerjaan. Yang kedua, hanya boleh untuk pekerja tertentu yang sifatnya sementara, musiman, atau proyek. Dan yang ketiga adalah maksimal jangka waktunya yaitu 5 tahun, termasuk dengan perpanjangan. Dan yang terakhir adalah jika melewati batas waktu atau pekerjaan terus bekerja tanpa perpanjangan resmi, maka otomatis berubah menjadi PKWTT. Yang selanjutnya adalah mengenai hak pekerja PKWT. Yang pertama adalah upah sesuai kesepakatan. Yang kedua, hak atas jaminan sosial tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah hak atas uang kompensasi ketika kontrak berakhir. Kelemahannya adalah tidak mendapatkan pesangon ketika kontrak habis, berbeda dengan PKWTT. Selanjutnya adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT atau tetap, yang merupakan perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha untuk penghubungan antara kerja tanpa batas waktu tertentu. Terdapat beberapa ciri-cirinya. Yang pertama, biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap atau terus-menerus. Yang kedua, bisa diawali dengan masa percobaan maksimal 3 bulan. Yang ketiga, tidak ada batasan waktu hubungan kerja berlangsung hingga pekerja pensiun, mengundurkan diri, atau terkena PHK. Terdapat beberapa hak pekerja dari PKWTT. Yang pertama, hak penuh sebagai karyawan tetap. Yang kedua, pesangon dan uang penghargaan masa kerja jika terkena PHK. Dan yang ketiga, jaminan sosial tenaga kerja, cuti, dan fasilitas lain seperti peraturan perusahaan.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai isi pokok perjanjian kerja berdasar pada pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya. Sekurang-kurangnya memuat 1. Identitas para pihak, 2. Jenis dan tempat pekerjaan, 3. Besarnya upah dan cara pembayarannya, 4. Syarat-syarat kerja dan hak serta kewajiban pengusaha dan pekerja, 5. Mulai dan jangka waktunya perjanjian, 6. Tempat dan tempat tinggal perjanjian dibuat serta tanda tangan para pihak. Kemudian terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian kerja, di mana hak pekerja terdapat 4. Yang pertama, upah yang layak, kedua, jaminan sosial meliputi jaminan kesehatan, jaminan kerja, dan lain sebagainya, dan yang ketiga adalah cuti, serta kewajiban pekerja. Yang pertama, melaksanakan tugas dan juga mematuhi aturan dari pemberi pekerja, sedangkan hak pemberi pekerja memiliki hak untuk menerima hasil kerja sesuai kesepakatan, dan yang kedua, menetapkan kebijakan kerja, dan yang ketiga, memberikan sanksi apabila pekerja melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah kewajiban pemberi pekerja, di mana pemberi pekerja memiliki kewajiban yang pertama, membayar upah dengan layak, yang kedua, menjamin kesejahteraan dan keselamatan pekerja, dan yang ketiga, melaksanakan perjanjian kerja dengan adil. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yakni berakhirnya perjanjian kerja. Yang pertama, habis masa kontrak atau PKWT, di mana perjanjian kerja berakhir karena masa kontraknya telah berakhir. Dan yang kedua, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perjanjian kerja berakhir karena adanya keputusan dari pengusaha atau pekerja untuk menghentikan hubungan kerja dengan alasan tertentu. Kemudian terdapat pekerja meninggal dunia. Perjanjian kerja berakhir secara otomatis ketika pekerja tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya. Dan yang terakhir adalah putusan pengadilan atau putusan lembaga, di mana penyelesaian perselisihan perjanjian kerja berakhir berdasarkan keputusan hakim yang bersifat final dan mengikat dari pengadilan atau lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari kelompok 3 mengenai perjanjian kerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.